Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih diberi kesempatan lagi buat ketemu sama kalian. Aduh, hari ini badannya lagi nggak kurang apa ya? Lagi kurang fit banget karena tadi malam nggak bisa tidur, coy. Tadi malam belum bisa tidur. Terus apa? Ini nih masih ada luka di leher dan kayaknya semakin parah deh. Jadi, aduh, makin ngebet dan ini syutingnya sudah sangat siang sekali, teman-teman. Ya, yang terpenting tetap Mas Teh pengen jadi produktif buat kalian, pengen memberikan sesuatu yang terbaik buat kalian saja. Jadi, apapun keadaannya, apapun posisinya, Mas Teh tetap ingin jadi konten kreator yang produktif. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh di Big Tulos Official yang selalu setia bersama Mas Teh, selalu memberikan semangat, selalu memberikan support ya. Dari ketemu besok, ketemu pagi, ketemu malam, pokoknya semuanya deh. Apalagi di rumah grup orang baik, wah itu luar binasa sekali ya. Terima kasih banyak yang sudah support, sudah like, sudah komen, sudah subscribe juga terima kasih banyak. Untuk yang belum minta supportnya buat di like, di subscribe, dan juga di komen ya. Punya kritik dan saran, pengen ngobrol sama Mas Teh, pengen curhat, yang terpenting syaratnya satu saja, sabar. Insya Allah Mas Teh balas ya. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar ataupun klik di Instagramnya Mas Teh di bigtulus_bp2 ya. Oke. Sepertinya kacamatanya hanya membuat Mas Teh jadi lebih ngantuk lagi, lebih berat lagi karena ya jadi kelihatan deh mata ngantuknya. Ketemu lagi bersama Mas Teh kali ini di edisi siar yang ke-8 Oktober 2020. Dan tepatnya di kesempatan hari ini kita bakal ketemu, bakal ngobrol, bakal ada yang mau disampaikan, bakal ada yang kita bahas. Tapi apa saja yang mau kita bahas? Sebelum kita bahas sesuatu yang mungkin hari ini sedang viral ya, kita bakal membahas sesuatu yang viral hari ini. Dan ini adalah salah satu apa yang disampaikan oleh Eyang Lukito. Jadi Eyang Lukito tadi malam sempat ngobrol sama saya, menyampaikan sesuatu dan nanti bakal kita sampaikan. Kira-kira Eyang Lukito menyampaikan apa ya? Sebelum kita lanjutkan ke topik pembahasan, Mas Teh mau salam-salam dulu untuk semuanya yang ada di sini yang sedang nonton video ini. Mas Teh mau doakan semoga yang lagi nonton video ini semoga disehatkan untuk yang sedang sakit, semoga dilancarkan rezekinya untuk yang belum punya rezeki hari ini, semoga bertemu jodohnya untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga Allah limpahkan rezeki rahmatnya untuk yang sudah bekerja, untuk yang belum bekerja semoga Allah kasih berikan pekerjaan, dan untuk yang sudah bekerja dan sudah dalam posisi yang baik semoga Allah mudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin 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 ya rabbal alamin. Selamat pagi lagi. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Sem yang punya Papua sana. Apa kabar Pak Sem? Sehat ya Pak Sem? Alhamdulillah. Buat rekan-rekan semua yang ada di sana di Papua tanpa terkecuali saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokoknya semua karyawannya Pak Sem ya. Selamat bekerja dan juga selamat beraktivitas. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Kalau sekarang jam di sana mungkin sudah jam 1 siang ya Pak Sem ya. Kalau di sini baru jam 11, di sana sudah jam 1 siang. Selisihnya 2 jam kalau nggak salah ya. Untuk yang punya untuk yang punya Maroke, Timika, Jayapura juga di sana yang di Papua ya. Kemudian di Makassar ada dari yang di Sulawesi ada dari Toraja, Makassar, Polewali Mandar, kemudian Maros, terus Palu dan Manado, Kendari, terus Selayar sama yang ada di aku lupaan loh orangnya, sumpah. Pokoknya di Sulawesi semuanya tanpa terkecuali ya. Berlanjut untuk yang punya Kalimantan Selatan, Timur, Barat, Tengah, yang punya Palangkaraya, Pasir, Bontang, kemudian Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Berau, semuanya yang di sana tanpa terkecuali saja semoga selalu sehat ya. Yang di Sumatera kembali untuk yang ada di Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, Lampung, dan juga untuk yang ada di Banten, di sana ada Cilegon, Serang, kemudian yang ada di Gunung Santri. Lalu untuk Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Cikarang, Cikampek. Kata Nisma, gue jarang nyapa Bogor. Masa sih? Jakarta, Cikarang, Bogor, Bekasi. Selalu loh Nisma, selalu begitu. Salah denger gak lu? Salah kali lu. Ya, madang mulu sih pikiran lu.
Kemudian yang ada di Cikarang, Cikampek, Karawang juga di sana ya. Bandung, Cianjur, kemudian untuk yang ada di Banjar sama Pangandaran juga di sana ya. Kemudian Cirebon ada dari Indramayu juga. Halo yang punya Desa Amis. Buat keluarga besar Pak Ilyas di sana ya, tanpa terkecuali saja buat semuanya. Kemudian untuk yang ada di kawasan Pemalang, Tegal, Cilacap, kemudian Purwokerto buat keluarga Pak Sem di sana, dan juga untuk yang punya Banyumas, Majenang juga di sana ya. Semarang, Pati, Kendal, Weleri, Rembang, kemudian Wonogiri, Klaten, terus Ragen juga di sana ada dari Jepara juga. Halo Jepara, aku lupa terus nyapa Jepara ya. Kemudian untuk yang ada di Solo, Boyolali, Sukoharjo, kemudian untuk yang punya Magelang, Muntilan, Jogja, dan juga untuk yang ada di Depok, Sleman sana ya. Selamat berjumpa kembali bersama Mas Teh yang punya. Kemudian lagi untuk yang punya Malang, Jombang, Sidoarjo, Ponorogo, Tulungagung, Gresik, kemudian Surabaya, Banyuwangi, Madiun, terus Ngawi. Surabaya udah belum? Surabaya, Banyuwangi, dan juga Madura ya, di sana semuanya saja tanpa terkecuali. Malaysia, Singapura, asik. Brunei Darussalam juga di sana ada. Kemudian untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, terus Jeddah, Arab Saudi, Los Angeles, Jerman, Swiss, dan juga untuk yang punya Sydney, Qatar, dan juga Arab Saudi di sana juga ada ya. Pokoknya buat semua subscribernya Mas T, selamat berjumpa dan juga selamat bergabung saja. Semoga selalu sehat, diberikan kelancaran, kemudahan selalu untuk kesempatan hari ini. Dan sebelum masih dilanjut untuk langsung ke pembahasan hari ini, sebenarnya ada apa sih Mas T? Aku tuh penasaran apa yang disampaikan Eyang Lukito ke Mas T. Dan kita perbaiki lagi ya. Banyak orang yang berspekulasi kalau Eyang Lukito itu A, Eyang Lukito itu B. Jadi kita tidak bisa mengklaim apa yang kita maksud, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Jadi tolong jangan disampaikan. Ternyata begini teman-teman, ada salah satu sinden klasik yang luar biasa bagus, namanya Eyang Condro Lukito ya. Nyi Condro Lukito. Dan Nyi Condro Lukito dengan Eyang Lukito ini, mohon maaf, saya tidak bisa menggambarkan kalau beliau itu sama, tetapi untuk beberapa cengkok dan juga cara beliau bernyanyi, saya rasa memang betul, memang hampir sama. Tetapi Nyi Condro Lukito dengan Eyang Lukito itu berbeda. Nyi Condro Lukito itu dulu manusia dan sekarang sudah kembali kepada Allah. Kalau Eyang Lukito ini adalah bangsa jin. Jadi teman-teman mohon difahami sedikit ya. Jangan terlalu sering berspekulasi, kemudian menyampaikan apa yang mau sampaikan, kemudian jenengan memaksa, enggak lah tetap itu begini. Nah, tidak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Karena ada sesuatu yang beliau sampaikan ke Mas T dan wow, belum diam dia langsung sudah meledak saja kasusnya ya. Kira-kira apa? Nanti dulu kita sapa-sapa dulu untuk yang punya YouTube Studio hari ini. Ada dari Mbak Lady Sweet di sana, terima kasih banyak. Terus ada Mbak Sri Anik Rubiana, terima kasih. Ada Mbak Caturningsi juga, terima kasih banyak. Mas Muhammad Yusri selalu tetap hadir dan Mas T sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Bang Muhammad Yusri. Kemudian ada Mbak Lady Sweet, Mbak Endang Susantini di sana juga. Ada Mbak Sri Anik lagi, Cikampek hadir ya, terima kasih. Nisma, terus ada Mbak Ngainun aja nyimak juga. Kemudian ada Pak Sem di sana ya. Saya screenshot dulu ya Pak Sem pertanyaannya, karena hari ini yang kita bahas bukan itu ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sehat selalu untuk Mas T dan semua subscriber. Amin ya Allah. Mbak Sabto yang punya Taiwan juga terima kasih. Mama Ita terima kasih banyak doanya. Matur thank you bro, sama-sama Mas Muhammad Taufik. Kemudian ada Kusiam, assalamualaikum Mas Tulus, sapa aku Kusi dari Malaysia. Halo Kusi yang dari Malaysia. Kemudian ada Miyu, terima kasih banyak. Dan juga untuk Mas Hasan Basri, terima kasih bla 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 bla. Oke, siap. Dikirim lewat Instagram. Oh oke, siap, nanti dibuka ya. Terima kasih banyak. Mohon bersabar saja, intinya itu saja ya. Ada Mahin Asa dari Hong Kong ya. Assalamualaikum Mas Tulus. Waalaikumsalam. Tetap gak enak kalau lalapnya timun. Oh, topik ternyata takut sama timun ya. Aku lagi nyimak Mas. Salam penuh keberkahan buat orang-orang baik. Semangat terus Om T. Terima kasih Mae Tung Tung. Kemudian ada Mbak Christine lagi di sana. Ternyata hari ini, percaya nggak guys, banyak yang langsung bikin sambel gara-gara kemarin nonton vlognya Mas T yang nyambel itu ya. Waduh, mantap memang. Mbak Asri, terima kasih doanya Mas T, sama-sama Mbak Asri.
Kemudian bener, jadi kalau bikin sambal itu kalau sambal mentah kalau bisa, kalau emang bawang putih, tapi jangan banyak karena kalau bawang putih itu aromanya lama di mulut ya. Ngences beneran, sabar ya cacingku, besok mama masak. Oh iya, tadi pagi Mbak Ika udah pamer makanan bikin sambal. Kayaknya hari ini si Yunisma juga bikin sambal deh. Mbak Christine juga katanya mau bikin sambal. Aduh, virusku kemana-mana nyebarnya ya. Terus si Imam juga tadi pagi WA. Auto aku berangkat kerja harus cari sambal dulu katanya kayak gini. Oh alah, kangen karo sambal mama sih ya, Mak. Ya deh ya. Mbak Maisin pinter masak Mas Teh, alhamdulillah nggak pinter tapi bisa. Kemudian Mbak Rini Nuraini, ada nomor WA-nya nggak? Oh ada, siap saya kasih Mbak Rini. Oh ini nanya nomor rumahnya Ibu Coy. Sebentar, tak kasih nomor WA aku dulu. Mbak Rini Nuraini ya ini ya, terima kasih banyak. Sepertinya beliau tertarik dengan keadaan rumah yang ada di Condet ini ya. Mudah-mudahan jadi rezeki ya. Kemudian Assalamualaikum Mas Tulus. Waduh enak banget lihat makanannya. Kalau saya nggak pernah kalau saya nggak pernah pakai penyedap rasa atau tempe lalapan wis mantep tenan. Sekedar saran kalau ngulek bawahnya ditaruh kain basah biar nggak geser ke sana ke sini. Oh gitu. Jadi kalau di luar negeri tempenya lebih mahal ya. Matur sembah nuwun Mbakku cantik. Kemudian Mae Tungtung lagi di sana Mbak Asri. Wih mantap Mas Teh, aku gimana makan ceker nggak ada dagingnya, tulang doang Mas. Ih tapi enak Mbak Asri. Beneran, ceker tuh enak banget. Farida Nurhayati, amin doanya biar rame deh. Biar rame deh. Oke. Aduh nih. Nyimak kok tak contoh terasi nek entek tak kirimi meneh sambele Om Teh seger tenan. Kuwi marai semangat nambahi imun. Nggih, betul. Terima kasih. Lain kali sambal dibikin belakangan lebih fresh, jadi goreng-goreng lauknya dulu, kecuali sambal yang dimasak seperti sambal bajak, sambal lado, cabai hijau bisa dikerjakan di awal. Itu kan sambal bajak, Mak. Sambal bajak sama sambal Lampung itu sama, mentah semua. Iklannya film tentang Bri Apik. Apa gue maksudnya gue? Gak ngerti aku. Lompong itu lumbu atau talas kah? Tolong dijawab Mas Teh. Lompong itu sama, lumbu, lompong, talas itu semua batangnya sama. Itu namanya ya. Kemudian Imam M, Mas Teh emang kalau tidur nggak perlu kasur, lihat aja tuh badannya sudah penuh proyektor yang lebih empuk dari kasur. Oh, protektor. Terima kasih loh kalau misalnya sebut aku punya protektor. Ternyata kamu kejam ya Imam. Oke. Dan sudah sapa-sapanya sudah, kemudian kita sudah keliling Indonesia juga sudah, keliling dunia juga sudah. Lalu ada cerita apa dari Yang Lukito? Tadi malam beliau menyanyikan satu lagu. Aku sudah cari liriknya tapi sebentar ya. Dandang Gulo guys. Dan memang begini ya, banyak yang beliau ini sampaikan, banyak yang betul sekali. Saya sangat-sangat percaya kalau misalnya lagu Mocopat itu sejenis lagu-lagu begini memang memiliki arti yang luar biasa ya, karena Sekar Mocopat Dandang Gulo itu adalah sebuah cerita. Tadi dulu, aku tak cari dulu ya. Jadi teman-teman, aku tuh sempat tertarik sama apa yang yang Lukito nyanyikan ya, yaitu adalah Dandang Gulo. Jadi tuh, jadi banyak sekali pesan di sini ya. Dandang Gulo ini kurang lebih seperti ini. Lamun siro, aku nggak bisa ya. Mama suruh belajar ya mak aku mak. Kurang lebih seperti itulah. Jadi aku sempat bertanya. Jadi Dandang Gulo ini menceritakan kalau dari Romo Ibu Kang Luhuring Budi engkang hangkuring jiwolan rogo Kang Agung Pangurbanani paring pitutur luhur rino wengi tansah angesti
mrerah hayuning putra tulus kang ginayuh sedaya ribet rubeda linambaran kanthi sabaring penggalih tuhu pantes sinembah. Jadi apa? Pokoknya aku tuh dengerin dia itu tuh aku seneng banget dengerin dia. Ini kurang lebih begini nih bunyinya teman-teman. Aku coba pindah dulu kali ya. Coba biar kalian tahu Dandang Gulo tuh seperti apa. Bentar. Biar kalian paham betul. Bentar sebentar ya. Mesti pindahkan dulu sebentar. Biar jenengan tuh paham. Bentar. Dan ada artinya ternyata. Dan artinya itu bagus. Oke. Ya Allah. Sorry, salah. Kok yo iso ta yo. Tapi agak panjang ya. Nih, namanya Tembang Mocopat Dandang Gulo. Boleh kita dengarkan dulu ya. Lamun sira anggek guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang roh ing kukum kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis manungkul tan mikir paweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan tadi malam saya sempat melihat beliau sangat bersedih sekali. Dan ketika Eyang Lukitoni bersedih, saya sempat bertanya, Eyang, sampean wonten nopo kok tiba-tiba seperti itu katanya, kok jadi seperti ini kenapa? Aku lagi sedih katanya. Sedihnya kenapa Yang? Karena ada sesuatu yang sedang terjadi katanya. Sesuatu apa itu Eyang? Jadi lagu tadi itu sebenarnya kalau menurut yang dia ceritakan tuh gimana ya? Kayak tuntunan hidup sebenarnya. Ceritanya itu menceritakan tuntunan hidup di mana kita itu harus pintar memilih teman, ya, memilih rekan, kemudian memilih ilmu khususnya, dan di situ ada sebuah bimbingan di mana kita harus tahu hukum yang sebenarnya dan mencari guru yang betul untuk diri kita. Lalu makanya tadi ada kata-kata syukur itu seorang petapa yang sudah mumpuni. Syukur-syukur yang membimbing kita tuh seseorang yang linuih, yang memang sudah terpilih untuk membimbing kita. Dan tadi malam beliau bernyanyi itu udah saya sedang nggak bisa tidur karena ada banyak hal yang saya pikirkan. Tapi di sisi lain saya bertanya ke beliau, sebenarnya nopo Eyang jenengan enten nopo, kata dia gitu kan, bernyanyi seperti itu. Terus tiba-tiba dia ngeromet, dia ngoceh yang bukan ngeromet sih, lebih kayak
kayak berbicara ke saya tapi matanya nggak ngelihat saya gitu loh. Dan saya tuh sampai yang, ya Allah, hati saya juga lagi nggak nyaman tadi malam ya. Terus dengerin dia itu saya juga nangis sebenarnya dengernya. Karena dia ngomongnya begini yang, Eyang itu sedih le, lah enten nopo yang aku gitu kan. Kowe gak nonton berita toh, gak ngerti keadaan saiki toh. Bukan gitu, tapi dia ngomongnya gak ngerti kahanan toh. Kowe gak ngerti kahanan yang sebenarnya toh, kata dia gitu kan. Kahanan opo iki, aku kan gitu ya. Dan saya sih sempat melihat beberapa berita yang viral sekarang, yaitu tentang demo yang tidak menyetujui bla 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 itu ya. Dan Eyang itu menyedihkan itu ternyata teman-teman. Dan aku piye yo tidak merasa memiliki andil dalam hal ini, tapi saya sedih melihat anak cucu saya seperti itu. Dan Eyang Lukito itu sangat-sangat menyayangkan sekali kejadian ini terjadi. Karena sebenarnya ini mohon maaf sebelumnya, Mas T tidak membela pemerintah, Mas T tidak membela yang demo atau apa, tapi kalau menurut Eyang Lukito ini adalah sebuah salah paham. Dan di sini ini ada beberapa orang yang sengaja membakar ya, beberapa orang yang sengaja mengompori ini untuk dijadikan bahan sebagai penghancur ataupun bahan sebagai pemecah belah satu sama lain. Itu menurut cerita Eyang sendiri. Dan sebenarnya pada dasarnya adalah orang akan semakin terpancing terus karena satu hal teman-teman. Sekali lagi satu hal perlu kita tahu. Di belakang kegaduhan ini, di balik kegaduhan ini yang sengaja dibuat, ya, ada beberapa sosok manusia yang sengaja menggaduhkan, ada yang sengaja menjadi provokator, yang kedua adalah ada sosok luar biasa yang mempengaruhi ini. Dan itu yang Eyang Lukito sedihkan. Ada sosok yang mungkin kalian pernah dengar yang namanya Mbah D itu. Jadi ini semua ada campur tangannya beliau kalau menurut cerita Eyang ya. Dan yang dia sedihkan adalah kenapa kok anak cucu saya ini gampang sekali terpancing katanya. Anak cucu saya ini kenapa gampang sekali terbawa, kemudian memancing emosi satu sama lain dan akhirnya ramai sekali. Ini sangat ramai sekali. Mungkin bagi sebagian orang, lu nggak ngerti, lu nggak tahu ceritanya bla 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 bla. Padahal pada dasarnya meskipun itu peraturan sudah disahkan sekalipun, kalau toh rakyatnya tidak setuju, kita tinggal ini sedang dituntut untuk diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Jadi karena sudah terlanjur memanas, ya, yang pertama memanas, yang kedua banyak provokator, yang ketiga adalah ada anak buahnya Mbah D ini yang mencoba mempengaruhi kita semua untuk berperang, untuk berpecah belah satu sama lain. Karena perpecahan yang paling gampang terjadi yang bisa diciptakan oleh mereka adalah perpecahan yang karena fitnah, karena sesuatu yang tidak hoak tadi, sesuatu yang tidak betul dan lain sebagainya. Ini adalah cara paling baik untuk mereka untuk menghancurkan kita. Cara paling mudah, cara paling enak untuk menghancurkan apa yang mau kita hancurkan. Jadi ini adalah usaha, salah satu usaha dari anak buah Mbah D itu untuk menghancurkan Indonesia khususnya. Tetapi yang sangat disayangkan adalah menurut cerita Eyang Lukito, selain perpecahan yang sengaja ditimbulkan oleh beberapa orang ini, beberapa makhluk gaib yang sengaja dikirimkan oleh Mbah Dajjal ini untuk untuk memecah belah jalur ini, untuk memecah belah perdamaian, sehingga ada sesuatu yang sedang mereka rencanakan di balik itu. Jadi kata Eyang, hati-hati karo gluduk le, hati-hati karo petir, hati-hati karo gelombang. Jadi di balik sebuah musibah, di balik perpecahan ini akan ada sesuatu yang terjadi besar, dan ini bisa dijadikan sebagai bahan pengalihan, bahan di mana kalian merasa beralih pemikirannya untuk gak mikirin itu supaya mikirin yang ini aja. Jadi gini teman-teman, kita digiring untuk memikirkan satu hal, tapi mereka mempersiapkan segala sesuatunya yang lain hari nanti. Jadi mereka menyiapkan satu untuk menghilangkan fokus kita, tapi di sisi lain mereka sedang menyiapkan sesuatu untuk menghancurkan dunia ini. Jadi menurut cerita Eyang sendiri, Eyang tuh sebenarnya gimana ya?
Saya kan sudah pernah bilang kalau Eyang ini bukan sosok yang sembarangan ya. Sosok yang cukup sentral sekali dan dia memiliki hubungan dengan beberapa sentral-sentral yang ada di Pulau Jawa khususnya. Jadi banyak yang memiliki kepentingan khusus dengan beliau, dan saya rasa sekali lagi Eyang Lukito ini bukan sesuatu yang sembarangan, dan beliau memiliki andil khusus untuk menilai itu. Dan saya sendiri setelah dia bercerita, kemudian dia ngobrol sama saya, disampaikannya, kok koyo ngene yo le kahanane piye iki, katanya gitu. Kok soyo suwi soyo panas, dorailing ngerjake siji, maksudnya kalian menyelesaikan satu, kalian digiring untuk menyelesaikan satu fokus, tapi sebenarnya di sisi lain itu ada beberapa hal yang sedang dipersiapkan dia untuk diledakkan, untuk sengaja menghancurkan kita. Jadi saya sendiri sangat-sangat tidak mau mempercayai ramalan sebenarnya, tapi apabila ini bersumber baik, berefek baik, insya Allah saya akan aminkan. Tapi kalau sesuatu yang jelek saya tidak akan pernah aminkan. Dan sekali lagi ini bukan ramalan, tapi ini adalah yang disampaikan oleh beliau, dan saya sendiri nggak tahu. Yang perlu ditakutkan sama kita intinya adalah tadi yang beliau sampaikan adalah gluduk, petir, dan juga gelombang. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Kita selalu sangat hati-hati karena diam-diam sudah banyak yang murka dari setiap sudut, teman-teman. Sudah banyak yang muak dengan kemunafikan dunia ini gitu loh. Jadi si contohnya Eyang ini, kenapa dia bilang, aku ki nyanyi bendo adem. Maksudnya, saya bernyanyi, saya menyanyikan lagu Mocopat ini supaya pada dingin kepalanya, pada adem kepalanya. Tapi ternyata, saya kalah. Mocopat saya nggak dianggap. Apa yang saya nyanyikan itu tidak mempengaruhi apapun, katanya. Dan yang ada mereka malah semakin jadi, dan yang marah justru semakin marah. Jadi digini teman-teman, kalian sedang digiring untuk menjadikan digiring untuk menyelesaikan satu fokus, digiring untuk ke arah satu fokus saja. Tapi di setiap sudut itu sudah dipersiapkan beberapa ranjau yang siap diledakkan. Jadi tolong jangan hilang fokus, tolong jangan turuti, tolong jangan bawa pemikiran kita yang oke lah kalian benar, kalian tidak salah. Tetapi di sini kita harus tahu betul prosesnya, kemudian kita jangan terbawa hoak, kita jangan gampang terprovokator juga. Jadi kita harus menyelesaikan sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami. Dan di sini banyak hal yang harus kita pahami, diantaranya adalah sesuatu yang berhubungan dengan hoak tadi, teman-teman. Jadi di sini justru banyak orang yang percaya dengan hal yang memprovokator, ya. Saya tidak mengiyakan atau saya tidak mentidakkan juga apa yang disampaikan oleh pemerintah dan lain sebagainya, karena jujur saya tidak paham itu. Dan kalau ada berita begini dan pemerintah juga sudah klarifikasi, saya rasa kita harus paham, kita harus mengerti. Kita tidak terima boleh, tapi gunakan akal yang baik, gunakan cara yang baik untuk menjadikan sesuatu yang baik pula. Jangan terlalu anarki, jangan terlalu terbawa dengan yang namanya fitnah, jangan terlalu terbawa dengan yang namanya provokator. Karena sebenarnya ini hanyalah sebuah hasutan, ini hanyalah sebuah kamuflase bangsa jin, di mana sebenarnya kita adalah sedang digerogoti oleh mereka, kita sedang dihancurkan oleh mereka. Kita diarahkan untuk menuju satu fokus, tetapi di sisi lain ada beberapa fokus yang sengaja mereka persiapkan untuk menggegerkan sesuatu lagi. Jadi setelah sesuatu yang geger ini akan ada sesuatu yang geger lagi, dan itu luar biasa besar. Jadi tolong jangan gini. Bukan berarti ketika kamu dialihkan ke situ terus kamu tidak bisa memberhentikan. Sekarang begini teman-teman, musibah, bencana semua bersumber. Ada sumbernya, ada masalahnya, ada alasannya, dan siapa yang membuat? Siapa yang mengizinkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian difokuskan ke situ? Kalian dibikin fokus, dibikin marah, dibikin emosi dengan satu titik saja, sehingga kalian lupa berdoa. Kalian lupa meminta kehalusan hati Allah. Kalian lupa meminta kalau untuk Allah supaya tidak terlalu keras hatinya. Semoga Allah menjauhkan kami dari musibah. Kalian jadi jarang berdoa karena kalian terlalu fokus ke arahnya ke situ. Kalian tuh sengaja digiring sebenarnya teman-teman. Ada ribuan jin yang sedang berkeliaran di sekitar orang pendemo-pendemo itu untuk memprovokatori sampean-sampean semua. Untuk membuat sampean panas, membuat sampean lupa berdoa, membuat sampean lupa beribadah. Hingga apa? Hingga yang mereka tuju untuk segera diledakkan dan segera meledak. Sebenarnya apa Mas yang mau meledak? Saya juga tidak tahu. Tapi kalau Eyang Lukito sudah bilang antara petir, gluduk, sama gelombang, ini perlu kita hati-hati teman-teman. Dan di sini
Ketika jenengan sudah terlalu fokus untuk mengikuti sesuatu yang terprovokatori, jenengan akan terfokus dengan satu hal saja, tetapi yang lain jenengan lupa. Nah, ini yang harus kita perbaiki, teman-teman. Boleh kita membela, boleh kita menyatukan diri kita untuk membela sesuatu yang benar, tapi di sini kita tetap harus berpikir jernih bahwa memang harus ada sesuatu yang kita pilih, harus ada sesuatu yang kita kedepankan, dan harus ada sesuatu yang kita tidak boleh lupakan, yaitu ibadah dan berdoa. Mendoakan Indonesia khususnya, mendoakan manusia lain, mendoakan bangsa kita, supaya semoga segera lepas. Dan saya melihat betul-betul kesedihan, raut muka yang sangat sedih di muka Eyang. Dia melihat yang, ya Allah, mau jadi apa saya? Negara saya ini mau jadi apa? Anak cucuku ini mau jadi apa? Kok gampang banget kepancing? Bukan mempersiapkan diri untuk meminta ampun kepada Allah untuk sesuatu yang mungkin saja terjadi yang besar nanti. Kenapa mereka justru lebih milih berhuru-hara, kata si Eyang. Dan saya aja ngelihatnya nangis. Saya melihatnya menangis karena beliau termasuk leluhur kita. Beliau termasuk khodam ataupun jin yang sayang sama kita sebenarnya, teman-teman. Dan hal yang bisa saja terjadi, hal yang bisa saja terjadi ini, aku jadi bingung mau ngomongnya karena saya tidak boleh membahas terlalu jauh. Jadi betul maksud beliau, betul. Memang begini, Wesley, ben sesuai dengan porsinya saja. Tetapi di sini Eyang titip pesen buat kowe, ojo sampai kepancing. Jadi teman-teman, untuk yang terpancing, untuk teman-teman yang saat ini sudah merasa marah, sedang merasa tidak baik posisi badan dan kepalanya, tolong difikirkan secara jernih. Boleh kita marah, tapi tolong batasi diri kita. Ketahui diri kita bahwa memang bukan hanya marah yang kita perlukan, tapi berdoa untuk negeri kita juga perlu. Jangan terfokus ke sesuatu hal yang ketika ini terjadi, ada yang meledak lagi di luar sana, ada jenengan fokus ke sini, ternyata ada musibah yang terjadi di sana, jenengan pasti akan kaget. Jadi akan semakin panas, akan semakin lebih, ini belum apa-apa guys. Ini belum apa-apa, akan semakin lebih parah lagi. Karena bangsa jin ini banyak sekali caranya. Bangsa jin ini ribuan, jutaan, bahkan bermiliar-miliar mereka menghasut orang untuk sengaja membuat perpecahan tadi. Dan membuat kita lupa dengan fokus, membuat kita lupa berdoa, membuat kita lupa meminta tolong kepada Allah, membuat kita lupa untuk meluluhkan hati Allah supaya menghindarkan kita dari musibah. Dan ini tujuan mereka, teman-teman. Mereka minta apa? Mereka cari korban. Mereka minta tumbal. Mereka sedang mencari banyak sekali nyawa manusia untuk dijadikan teman di sana. Jadi tolong, boleh jenengan emosi, boleh jenengan takut, boleh jenengan merasa marah terhadap sesuatu, tapi tolong jangan fokuskan diri kalian terhadap satu hal saja. Karena ada sesuatu yang harus kalian pikirkan, dan ini lumayan besar, ini lumayan berbahaya. Dan ayo jangan berhenti berdoa. Doa sama Allah saja, minta sama Allah. Kalau memang teman-teman kita yang di luar sana sudah terlanjur emosi, sudah terlanjur terprovokasi, nah tugas kita yang nonton video ini, ayo jangan ikut terprovokasi. Tugas kita adalah berdoa kepada Allah, minta sama Allah untuk teman-teman yang sedang terprovokasi ini, atau teman-teman yang sedang marah ini, semoga Allah luluhkan hatinya untuk bisa menyelesaikan dengan cara yang baik. Pasti bisa diselesaikan, teman-teman, pasti. Gak ada yang gak bisa diselesaikan. Meskipun enggak, kita harus membela hak rakyat dan segala macam. Semua rakyat mau dibela, semua orang mau dibela. Tidak ada yang benar mau dianggap salah, tidak ada orang salah mau dianggap benar. Sesuai dengan porsinya yang maunya kita adalah sesuai dengan porsinya. Dan di sini tugas kita adalah menyatukan pemikiran kita, menetralisirkan pemikiran kita untuk tidak terprovokasi dengan sesuatu yang terjadi. Makanya Mas Teh jujur, teman-teman nge-share di grup, Mas Teh nggak mau baca. Teman-teman, grup Mas Teh kan banyak ya, dari grup orang Indosiar segala macam, itu tidak ada yang Mas Teh baca. Mas Teh tidak mau tahu. Karena ketika kita tahu, kita membacanya, kemudian kita nggak tahu itu hoak apa bukan, kita akan terprovokasi, kita akan terbawa. Ketika dia sudah terprovokasi, karena dari setiap berita hoak ini sebenarnya ada ulah kerjaannya bangsa jin tadi. Bangsa jin membuat cerita, menghasut orang, kemudian orang dihasut lagi, orang bla 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 bla, dari 1.000, 2.000, juta, miliar, semuanya dihasut. Akhirnya banyak yang terhasut, dan ada satu sosok yang berperan penting dalam hal ini. Dan saat ini, percaya atau tidak, para leluhur kita sedang berusaha untuk mendamaikan kita. Mereka sedang sibuk sekali mencari
apa di balik semua ini, apa yang sedang mereka persiapkan. Mereka nenek moyang kita sedang sibuk mencari celah di mana untuk mendamaikan kita, supaya kita untuk lebih fokus berdoa kepada Allah untuk menghindarkan kami dari musibah. Dan satu lagi, yang bisa kita lakukan hanya berdoa dan meminta hatinya Allah, untuk meluluhkan hatinya Allah, bukan apa-apa. Dan mereka sudah sangat berusaha sekarang. Kalian gak kasihan? Leluhur kita yang bukan siapa-siapa kita, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita bantu apa-apa, yang tidak bisa menikmati hasil kita, tapi beliau memikirkan kita, jauh sekali memikirkan kita. Tapi kita sibuk lebih memilih untuk berkelahi, lebih memilih untuk bergontok-gontokan satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu yang bisa saja itu hanya hoak. Bisa saja belum tentu seperti itu. Jadi teman-teman di sini tidak ada satu yang dibela, tidak ada sesuatu yang membela, tidak ada sesuatu yang dipertahankan. Tapi sekali lagi, yang benar adalah benar. Betul, memang kalian membela yang benar. Tetapi di sini, kalau toh memang benar, kalau toh bisa kalian selesaikan dengan baik-baik. Tidak perlu dengan emosional. Karena sifat setan itu adalah marah, terhasut, fitnah, emosi. Dia itu makan ribuan semangat dari kalian. Banyak sekali yang mereka makan. Emosi-emosi yang kalian luapkan itu mereka yang makan loh guys. Bukan kalian mengurangi kekuatan. Bukan kalian menambah kekuatan setan. Kalian menambah kekuatan bangsa-bangsa jin ini untuk lebih bisa mempengaruhi kita. Ini yang bahaya teman-teman. Kita akan semakin di bawah, kita akan semakin semakin digiring gitu loh. Mungkin jangan berpikir, dari mananya setan dapat untung dari perkelahian kita? Kalian emosi atau tidak? Kalian marah-marah, kalian punya pikiran, kalian punya begini. Satu, kalian lupa berdoa, kalian lupa beribadah. Yang kedua adalah kalian beremosi yang cukup tinggi, meluapkan sesuatu. Dan kalian pikir mereka tidak bisa makan itu? Mereka memakan nafsu semangat kalian itu teman-teman. Hati-hati. Sebelum semua terlambat, ayo mulai sekarang selesaikan dengan kepala dingin. Jangan ikuti mau setan, jangan ikuti mau jin. Di balik beberapa orang yang sedang ramai saat ini, situ beberapa jin sudah siap-siap di situ menunggu kalian. Menghasut yang lain, nambahin yang lain, semakin semangat, semakin apa? Mbah Dajjal bisa semakin cepat bangun. Ketika dia sudah mendapatkan beberapa emosi-emosi manusia yang sengaja mereka serap untuk diserahkan ke Tuhannya jin tadi. Jadi kalau kita mau mengurangi ini, mencegah musibah, kita mencegah atau meminta Allah untuk luluh hatinya, ayo lepaskan emosimu, jangan bawa emosi, santai saja, selesaikan dengan cara baik. Insya Allah semua akan baik. Apabila kamu mengikuti sesuatu pemikiran yang salah, semakin kamu kejar, semakin kamu buat, semakin kamu incer, semakin mereka kalian memiliki emosi yang tinggi, mereka akan semakin hebat, mereka akan semakin mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan kita. Jadi mereka itu sebenarnya ngambil makanan dari kita, kenyang dari kita, dilemparkan buat muntahin ke kita. Jadi hati-hati, jangan terbawa. Jadi Eyang Lukito sangat-sangat berpesan kepada saya untuk supaya kita lebih mawas diri, mengetahui diri sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini semua sudah kehendak Allah, dan sudah pasti ada rencana Allah, sudah pasti ada hak Allah, ada sesuatu yang Allah rencanakan di sini. Jadi percayakan saja kepada Allah sambil kita berusaha menyalurkan apresiasi kita boleh, tapi jangan dengan marah, jangan dengan terhasut. Ayo mulai dari sekarang kita bangun, ayo mulai dari sekarang kita mengerti, kita pahami ya. Semoga bisa jenengan pahami apa yang disampaikan Eyang Lukito ke saya, dan bahkan jenengan beliau sempat bilang yang emang hukum kita nilai tumpul ke atas tajam ke bawah katanya, kata beliaunya ya. Dan saya sendiri ya Mbah, emang betul seperti itu, dan saya itu sangat berterima kasih karena beliaunya ini ternyata orang yang lumayan sering bisa diajak berdiskusi dan pengalamannya luar biasa. Dan saya tahu betul Eyang Lukito berarti bukan sesuatu ataupun bukan jin sembarangan, dan beliau adalah beberapa contoh jin yang sangat sentral, dan dia bisa mengatakan hal seperti itu. Dan saat ini teman-teman, para leluhur kita sedang berdoa di sana untuk membimbing kita, untuk menjauhkan kita dari emosi yang cukup tinggi, dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari musibah. Jadi ayo, tugas kita adalah lupakan emosi, tahan emosi, selesaikan semua dengan baik-baik, lalu banyak beribadah dan berdoa kepada Allah untuk semoga dihindarkan dari musibah dan juga bala yang mungkin saja sedang Allah persiapkan untuk membuat kita sadar betul bahwa hey, emosi itu tidak bagus. Hanya itu saja. Jenengan semakin emosi, seribuan orang emosi, mereka semakin mendapatkan kekuatan yang luar biasa, dan semakin jadi dan semakin hebat. Bukan semakin bagus.
Bukan semakin hancur, tapi mereka yang semakin hebat. Mereka semakin punya kekuatan hebat, mereka semakin bisa untuk menghasut kita, dan kita malah dihancurkan oleh yang kekuatan kita sendiri. Mereka makan emosi kita, mereka kenyang, muntahnya ke kita lagi, dan kita lagi yang kena. Dan apapun yang mereka lakukan adalah sesuatu untuk menghancurkan kita. Itu yang perlu kita tahu. Ayo, mulai sekarang, kalau sudah tahu, sudah sadar, ayo kita simak pesan Eyang Lukito. Ayo kita berdoa bersama-sama, ucapkan doa kepada Allah, luluhkan hati Allah untuk menyelesaikan segala sesuatunya ini. Dan satu hal, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin di tangan Allah, sehebat apapun mereka. Ya, makanya kalau toh jenengan tidak bisa mengontrol emosi, oke, nggak apa-apa. Jenengan terprovokasi, oke, silakan. Tapi ayo bantu berdoa untuk meluluhkan hati Allah supaya Allah tidak memuntahkan segala sesuatu yang jelek tadi. Luluhkan hati Allah, minta sama Allah untuk menyelesaikan segala sesuatu ini, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan, celoteh kali ya. Yang matur sembah nuwun pesennya yang terima kasih sudah saya sampaikan ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Untuk teman-teman yang mau ikut berdonasi, kenal sama Mas T, pengen ngobrol, boleh. Ada di deskripsi ya nomor rekeningnya, BRI atas nama Tulus Rianto. Mau berbagi rezeki, mau request lagu, mau bagi-bagi salam, mau salam-salam, jangan lupa berkomentar di kolom komentar siapa namanya, kemudian asalnya dari mana ya. Mas Tim mau ucapkan terima kasih banyak, sudah sangat siang. Aduh, waktunya untuk buka warung dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Tim di lain kesempatan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Tim besok lagi di vlog selanjutnya ya. Mas Tim mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.